Tetapi yang menjadi persoalan lagi adalah deklarasi itu kan berdasarkan aset. Jadi kita tidak akan mempersoalkan dari mana aset itu berasal, artinya bagaimana profiling nanti dari aset itu bisa diprofiling dari kegiatan. Perlu kita lihat bahwa sistem perpajakan kita, kalau itu merupakan objek pajak penghasilan dimanapun di dunia tidak pernah menanyakan penghasilannya dari mana, tidak pernah. Sumber dananya dari mana. Kemudian kita mau menggunakan prinsip itu apa tidak? Kemudian di teks amnesti ini, kemudian saya ingin menjelaskan kepada publik bahwa tidak ada kita keinginan untuk misalnya pertanyaan pasti Bu Eni akan mengarah. Ini dari terorisme, pencucian uang, korupsi, kejahatan, illegal dan sebagainya. Bukan seperti itu prinsipnya. Di dalam teks amnesti itu data yang dipunya dari teks amnesti, dia lapor itu penghasilannya dari manapun, kita akan catat dan kenakan pajaknya. Tetapi apabila pihak penegak hukum mempunyai data yang tidak bersumber dan mau menuntut silakan. Tetapi basis datanya tidak seperti itu. Tapi prinsip yang utama yang harus kita pegang, prinsip di dalam undang-undang kita, itu ada di KUP, Bu. Ibu juga harus ingat. Itu ada dalam setiap kemampuan penghasilan tambahan, kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, dan itu dianggap sebagai penghasilan dan dikalikan. Kemudian berapa tarif yang itu. Jadi kalau kita konsisten dengan prinsip itu, kita tidak pernah mempermasalahkan apa yang dilaporkan itu, kita tidak pernah menanyakan asal-usulnya. Satu lagi, berarti concern-nya dilokalisir ke penghasilan dong. Iya. Nah ini kan melebar ke PPN juga. Permasalahannya adalah kita kemudian, waktu itu Partai Golkar juga mengusulkan terhadap PBB yang dikelola oleh pemerintah pusat. Permasalahan perpajakan kita, apakah cuma di PPH? Apakah aset itu hanya berkaitan dengan pengenaan PPH saja? 4, Mbak Eni, Kalau kita bicara tentang kalau kita berbicara tentang aset, objek di dalam aset itu tidak cuma dia dari sisi penghasilan, tapi juga dari sisi PPN.